Kan biasanya aku ada di Bandung kan. Mami itu tadinya awalnya cuma pemanggilan doang, kualifikasi. Terus tiba-tiba ditahan. Bahas mami. Apa sih yang mau dibahas? Nanti kalau gue salah ngomong dibully. Ntar kalau gue ngomong disangka hoax. Jadi serba salah guys kalau gue bahas mami gitu ya. Tapi karena udah di media, jadi pengacaranya udah upfront juga, udah ngomong, jadi aku masih bisa sedikit membahas lah ya. Jadi waktu aku di Indonesia itu, untungnya aku lagi di Jakarta ya guys. Kan biasanya aku nggak boleh keluar ya. Terus di sana ya kita sih ngikutin proses aja gitu kan ya. Tapi secara detailnya aku nggak bisa kasih tahu karena nanti biar pengacara aja yang bahas. Pokoknya gitulah guys. Tadi cuma pemanggilan aja buat klarifikasi, tiba-tiba nggak boleh pulang. Itu bukan surat penangkapan loh ya. Karena katanya ada itu baru, pasal baru. Dan pasal itu aja juga harusnya nggak boleh keluar. Cuman yang ingat ya, aku di sini bukan pakar hukum atau apa. Aku cuma di sini sekedar temannya Mami Isa. Dan sampai sekarang pun aku masih jadi temannya Mami Isa sampai detik ini pun ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang kok ninggalin Mami Isa, enggak, cuman aku nggak bisa bahas aja karena aku nunggu aba-aba dari pengacara gitu kan. Jangan aku melewati batas kapasitas aku sebagai teman gitu kan ya. Dan aku mikir gini ya guys, oke lah, kita boleh berantem di sosial media sama siapapun, punya masalah sama siapapun, tapi jangan main licik, main apa, nyuruh orang gitu ya. Aku pun jadi korban. Aku bisa ngomong dengan apa, dengan kejadian aku pun di teror guys ya. Musuh aku tuh siapa? Cuman dua itu doang, NM sama FS, nggak ada siapa-siapa lagi. Dan diintimidasi sampai datang ke keluargaku segala macam gitu loh. Dan aku pun ada 2 laporan ya, ada 2 laporan, satu di mana gitu, satu di mana. Tapi nggak nyampe juga gitu kan, karena aku tinggal di Amerika. Emang mau apa, suratnya mau datang ke Amerika gitu ya. Dan aku kerja dan tinggal di Amerika juga, bukan tinggal di Indonesia gitu kan. Jadi aku kasih singkat simpelnya aja gini ya guys ya. Aku tidak mau membahas instansi, tapi aku bilang gini ya, kalau kita punya masalah, kita sakit, kita ke rumah sakit dong ya. Ini pakai penjelasan sakit lah ya, bukan jangan masalah hukum lah, karena gue ntar kena itu. Jadi gue bilang gue sakit, gue konsultasi nih ke asuransi gitu ya, ke pengacara. Masuk rumah sakit, terus katanya ya cuma dicek-cek aja bu, katanya apa, kita lihat dulu ada nggak permasalahannya. Oke, gue datang check up gitu ya ke dokter ya. Terus kata dokter, oh ya udah nggak apa-apa bu, check up pertama oke, katanya gitu ya. Check up kedua datang lagi ya bu, belum selesai check upnya, siapa tahu nanti ada apa gitu, dia bilang gitu ya. Terus udah yang kedua datang nih, aku bawa diri gitu kan. Terus tiba-tiba nggak boleh pulang guys, karena katanya ada penyakit baru katanya gitu ya. Jadi harus nggak boleh pulang, tidak dibolehkan pulang katanya gitu. Terus kita mikir gimana nggak boleh pulang gitu ya. Dan aku hari itu ada di sana guys, ada di TKP ya, sama Mami.
Udah di TKP, aku bilang, Mi pulang aja, nggak apa-apa pakai apapun lah. Aku kalau misalnya cash aku ada, aku bilang gitu ya. Keluar dulu aja Mi. Kata Mami, cari bantuan dulu aja, pengacara segala macem gitu ya. Terus proses katanya tetap nggak bisa pulang. Ada surat katanya nggak boleh pulang. Pokoknya udah masuk rumah sakit itu kita nggak boleh pulang gitu guys ya. Udah nggak boleh pulang. Terus gue mikir, gue minta tolong sama siapa gitu ya. Gue juga bukan besar di Indonesia, jadi gue juga gak ngerti banget juga gitu kan. Jadi udah di dalam rumah sakit nih ya. Terus gue mikir, sampai akunya juga masuk ke kamar gitu loh guys. Karena kayak yang ditahan gimana gitu, kayak yang oh iya sekarang nggak boleh. Padahal itu lagi bulan puasa loh. Mami lagi puasa, kita mau buka puasa gitu loh. Kata si penjaga di sananya ya, penjaga rumah sakitnya, nggak boleh keluar katanya, makan di sini aja. Jadi aku sama teman-teman aku tuh teman-teman aku tuh masuk ke ruangan itu, dijaga gitu loh, kayak yang mau kabur gitu loh guys. Kata gue, ya ampun kalau misalnya cuman bayar doang sih gue juga ada duit mah gitu kan ya. Jadi aku mikir gini, ya udahlah kalau misalnya rumah sakitnya emang mau suruh nginep dulu, ya oke, karena kita juga udah telepon bantuan gitu ya. Terus bantuannya bilang, iya kepala rumah sakitnya lagi apa salah gitu ya. Jadi gua inget ya, aku tidak mau membahas instansinya, aku bilang kita lagi rawat inap, oke? Ala-ala. Nah, udah gitu kita tunggu nggak bisa diketemuin katanya kepala rumah sakitnya. Jadi gue mikir, mau nggak mau Mami harus nginep dulu nih semalam gitu kan. Gue sih sebagai temen pasti mau bantu sebisa gue mungkin gitu ya. Tapi gue nggak ngerti juga gitu gimana cara nggak bantunya. Udah ada pengacara, udah ada segala macam. Gue cuma sebagai teman aja gitu guys. Jadi gue harus gimana ngebantuinnya gimana? Gue nggak ngerti gitu kan. Duit gue udah siap gitu kan ya. Kalau misalnya emang harus tebus rumah sakit gitu ya. Tapi nggak ada jalurnya. Dan gak dikasih akses juga gitu kan. Jadi mau gak mau yang nginep. Dan yang gue bingungnya gini loh guys, Mami itu sakit, udah ditonjok gitu ya, lagi kesakitan, istilahnya tahun kemarin gitu kan. Terus sekarang baru diungkit-ungkit, kayak yang aneh gak sih? Tiba-tiba ada kayak yang penyakit baru, dibilang oh karena penyakit karena ada pasal baru gitu ya katanya, jadi harus ditahan gitu. Gue sampai mikir, ini ada pengacara, ini ada korban loh, Mami itu korban. Makanya gue sampai mikir gitu, kok bisa ya korban ditahan gitu ya, maunya apa gitu. Kalau misalnya emang harus ditebus gitu kan, atau apa gitu, gue nggak ngerti gitu. Makanya gue speak up karena gue tahan guys. Kalau misalnya gue mau speak up, kalau di Amerika kan freedom of speech, kalau di Indonesia ngomong sedikit aja apa, makanya gue bilang di rumah sakit ya. Gue matiin dulu komennya karena gue nggak mau bahas yang lain-lainnya. Gue udah bilang gue mau klarifikasi tentang Mami. Jadi gue komen off dulu. Jadi gue cari solusi gitu ya. Gimana caranya untuk Mami keluar? Gimana cara Maminya untuk oke? Tapi Mami sih orangnya kuat guys. Jadi kalau misalnya kalian yang lain-lain fitnah ya, Mami nangis, Mami minta mohon maaf atau nggak ada. Kalian musuh-musuhnya tuh jahat, bener-bener jahat ya. Dan kalian itu dulunya temannya Mami. Semua itu temannya Mami loh dulu loh.
Dan mereka beberapa menyaksikan dia ditonjok gitu loh, sampai jadi saksi, terus tiba-tiba sekarang jadi lawan tuh kayak yang oke lah kalau misalnya kalian punya masalah, tapi jangan, kalau misalnya mau bilang penipuan atau bukan penipuan sih, kesaksian palsu ya, jangan memutarbalikkan fakta. Faktanya mami ditonjok ya, ada penonjoknya, ada penerima uangnya ya, dan mereka juga udah membuat statement ya di secara press conference ya. Terus tiba-tiba 2 tahun sekarang gara-gara mengucapkan namanya dia, kesaksian palsu. Apa yang palsunya gitu kan? Emang bener ada buktinya, emang ada duitnya yang masuk juga, emang ada penerima uangnya juga, pemukulannya juga udah terjadi. Kalau misalnya pencemaran nama baik atau apa, oke lah belum terjadi. Ini sudah terjadi, sudah ada dana keluar juga, sudah ada nama juga, ada saksi juga, ada pelaku juga gitu kan. Dan ini sudah masuk ke ranah hukum gitu. Makanya aku mikir gini ya, tadinya aku udah males banget ngebahas kayak gini karena hidupku juga di Amerika udah clear gitu ya, aku udah punya date, aku udah punya kerjaan, hidup secara finansialku juga udah aman. Tapi aku sebagai temennya mami ya, kan ditanya-tanya terus. Makanya aku mengklarifikasi karena kalian tuh bener-bener jahat guys ya. Aku nggak ngerti ya, mungkin di luar dari kepribadian mami yang suka berantem, suka apa, di sosmed aja kan. Nggak harus sampai selicik kalian gitu, harus patungan gitu ya. Untuk ya mungkin kalian sakit hati, gue ngerti. Tapi di mana sisi kemanusiaan kalian yang istilahnya bersekongkol untuk menjatuhkan satu orang, ada nggak sih? Kalau misalnya itu nyata, oke lah. Kalau misalnya mami benar-benar ditonjok cuman rekayasa doang, oke. Tapi kan ini enggak, ini kan beneran real gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian dendam atau apa, ya udah dijauhin aja gitu. Dan kalau bisa gini ya, satu yang gue bisa bilang, kalau misalnya kalian orang baik, dan kalau misalnya kalian bener teman yang bener tulus, kalau punya masalah tinggal bilang, nggak harus dibahas di sosmed ya. Karena kalian itu kenal tuh sama mami, bukan kenal sama geng sana gitu, sama NM sama FS. Kalian kan nggak kenal ya. Kalian kenalnya sama mami dulu. Oke lah, kalian gak harus berteman, tapi gak harus jadi musuh juga kan. Jadi yang gue bingungin gini ya guys, gue gak ngerti gimana caranya, tapi ini juga udah terlanjur, udah berjalan juga. Tapi ada bagusnya, karena dulu yang kemarin proses pemukulan mami udah kelar kan, sekarang dibuka lagi. Jadi mereka tuh bodoh juga karena udah damai gitu. Sekarang kan mami diperkarain lagi, dimasukin karena diduga karena dia bilang pencemaran nama baik lah. Itu kan kesaksian palsu. Dan itu bakal diungkap guys. Jadi kalian bisa tunggu aja. Dan kalau misalnya itu, ya aku juga bakal tinggal di Amerika sih. Jadi aku bakal kasih tahu kalian yang sesungguh-sungguhnya. Karena kalau di Indonesia itu ngomong salah dikit aja nanti diintimidasi, nanti dikasih pasal. Lah gue yang korban aja kok gue bisa dilaporin ya. Gue bisa laporin balik, cuman males aja karena nanti ujung-ujungnya ya satu Innova, satu Avanza pasti lapor lah ya Wak gitu. Duit sih gue ada gitu, cuman tapi nggak buat apa, untuk memuaskan hati gitu. Gue tuh bisa laporin mereka gitu kan, pengancaman, pemalsuan,
rugi juga gitu. Gue kan itu apa, ada secara itu gue ada keuangan kan yang masuk dan keluar dan rugi, penipuan maksudnya. Tapi gue nggak sampai berpikir ke sana gitu. Kalau misalnya gue ikut emosi gue guys, aduh gue cuma tinggal jual satu saham gue juga cukup gitu kan. Tapi gue mikir nggak usah lah gitu kan, buat apa juga gitu. Tapi kalau begini ya I will reconsider it gitu ya. Karena kayaknya ya gue sih nggak mau terlalu itu, cuman ya laporan dia juga udah banyak sih. Dia bodoh sih, dia nyerang MS Glow, nyerang orang lain. Ya tunggu aja lah. Jadi gitu ya guys. Aku sekali lagi statement aku di sini, aku sebagai teman ya, sebagai temannya Mami Isa, dan sampai sekarang pun masih teman. Aku mau yang terbaik untuk Mami Isa. Maupun dia gimana karakteristiknya, itu dia. Dan kalian pun mau follow dia karena karakteristiknya dia. Tapi dia tidak pernah apa ya, gue tidak bisa berbicara sebagai Mami Isa sih. Cuma pokoknya gini lah, kalian berkubu-kubu untuk menjatuhkan dia gitu dan bohong. Itu sih yang gue ya, tapi ada bagusnya juga karena semua bakal terungkap. Jadi tunggu aja tengah mainnya, karena ya pasti lama-lama yang bohong itu bakal keluar kan. Sekarang boleh lah kalian bersenang-senang ya, happy bilang oh Mami di dalam segala macem. Tunggu, semuanya itu ada hukum karma. Satu, hukum karma. Terus kedua, ada bukti-bukti gitu kan ya. Ada ya gitulah. Aku tidak bisa mengasih tahu secara detail apa yang bakal selanjutnya, tapi tunggu aja gitu kan. Doain yang terbaik aja buat Mami. Yang penting Mami sehat gitu ya. Walaupun dizolimi atau apa, biar Mami pun ya sedikit introspeksi diri kali, mungkin biar nanti kalau misalnya dia udah keluar pun nggak terlalu menggebu-gebu atau terlalu bawa emosi. Karena dunia hidup sama dunia sosmed nggak bisa disamain guys ya. Kalau aku sih ya ini realnya aku, karena aku bisa bebas lah di Indonesia. Ngomong salah dikit nanti kena ini, ngomong salah dikit nanti kena ini, aduh gitu. Makanya aku di sini dulu ya, di Amerika dulu. Aku pulang juga ya, nantilah masih lama. Gue mau traveling around the world dulu. Kalau misalnya orang bilang aku kabur, hey aku tinggal di Amerika 16 tahun sayang. Kabur dari mana? Aku tinggal di sini. Oke. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.